Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian di rumah? Baiklah, kali ini kita akan belajar di rumah ya. Akan belajar online di rumah. Persiapkan buku tulis, alat tulisnya, serta buku paketnya ya. Jika sudah dipersiapkan, mari kita bersama-sama membaca basmalah untuk memulai pelajaran pagi hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga pembelajaran kita dari awal hingga akhir dapat berjalan lancar. Oke, dibuka bukunya di halaman 135. Ya, sudah? Nah, dibuka bukunya. Pada halaman 135. Nah, tapi sebelumnya ada di halaman 134, kita dimasuk pembelajaran 4 subtema 3 ya. Pembelajaran 4 subtema 3 di tema 3. Nah, kalian bisa lihat di sini ada gambar ya. Ada gambar es. Ada gambar es ya, ada gambar minuman yang es beres dingin lalu mengeluarkan cairan. Nah, ada pertanyaannya, pernahkah kamu meletakkan es teh di dalam gelas? Apakah yang kamu lihat pada bagian luar gelas? Mengapa hal itu bisa terjadi? Nah, tuliskan pendapatmu pada kolom berikut. Nah, ditulis ya pendapat kalian sesuai apa yang kalian ketahui. Ditulis di halaman 134. Nah, setelah menulis itu kalian harus membaca halaman 135 ya. Halaman 135. Ketika minum es teh, pernahkah kamu mendapatkan bagian luar gelas selalu basah oleh tetesan air? Dari manakah tetesan air tersebut berasal? Apakah mungkin es yang mencair dapat menembus gelas? Nah, untuk memahami, bacalah penjelasan berikut. Nah, untuk memahaminya, bacalah penjelasan berikut. Adanya titik air di bagian luar gelas adalah salah satu contoh peristiwa mengembun. Apa itu mengembun? Mengembun adalah proses perubahan wujud benda dari gas menjadi cair. Nah, jadi mengembun itu proses perubahan wujud ya. Proses perubahan wujud dari gas menjadi cair. Kalau kemarin kita perubahan wujudnya itu dari kering menjadi basah. Dari basah menjadi kering ya. Ada lagi perubahan wujudnya yang sebelumnya kita dari padat menjadi cair. Nah, ini menguap. Ini salah atau mengembun ya. Mengembun adalah proses perubahan wujud benda dari gas menjadi cair. Jadi mengembun adalah kebalikan dari menguap. Nah, kalau menguap mah dari benda cair menguap menjadi gas ya. Sedangkan mengembun ialah dari gas menjadi cair ya. Jadi kalau dari menguap itu dari cair menjadi gas, sedangkan mengembun itu dari gas berubah menjadi cair. Hal ini terjadi karena udara di sekitar banyak mengandung uap air. Ketika uap air bersentuhan dengan benda yang lebih dingin suhunya, maka uap tersebut berubah menjadi bintik-bintik air. Contohnya yang terjadi pada es teh tersebut ya. Nah, jadi tetes air yang berada di sisi luar gelas bukan berasal dari dalam gelas,
namun berasal dari uap air di sekitarnya. Ya, mungkin kalau pagi-pagi kalian bisa ngelihat pohon-pohon itu banyak yang ada bintik-bintik airnya, padahal semalam itu nggak hujan, ya, tetapi ada bintik-bintik airnya. Nah, mungkin itu termasuk salah satu proses pengembunan, ya, pengembunan. Nah, setelah itu, nah, ini di pelajarannya masih bahasa Indonesia ya masuknya. Kalian mencari kata-kata apa yang tidak bisa kalian, kata-kata baru yang kalian ketemukan pada pernyataan di halaman 135. Nah, ya. Nih di sini ditulis ada 4 kolom, ditulis mungkin salah satunya Bapak contohkan misalkan uap. Mengembun. Nah, ya, mengembun itu salah satu kata, mungkin kosakata baru, ya. Terus ada lagi suhu. Nah, suhu itu kan termasuk kata-kata baru yang baru kalian pahami gitu. Jadi artinya tulis, ya, artinya tulis, kemudian artinya ditulis di halaman 136, artinya ditulis di sini. Apa itu artinya? Misalkan mengembun, suhu, ya, dan sebagainya. Lalu tulislah kalimat dengan kata-kata tersebut di bawahnya, ya. Di bawahnya ditulis kalimat. Contohnya misalkan mengembun. Pagi hari saya melihat embun di pohon. Ya. Baiklah anak-anak, nah kali ini kita akan sedikit praktek ya. Halaman 137 bisa dilihat. Nah, di halaman 137 kita diminta untuk mengikuti langkah-langkah yang ada di halaman tersebut. Nah, di sini kita harus menyiapkan gelas, 3 buah gelas, ya, yang diisi dengan gelas pertama diisi dengan es batu, gelas kedua diisi dengan air biasa, dan gelas ketiga diisi dengan air panas. Nah, di sini Bapak sudah menyiapkan gelas pertama ini diisi dengan air dingin, ya, karena tidak ada es batu jadi dengan air dingin. Nah, sebelumnya Bapak usap embun-embunnya supaya tetap kering dan tidak terlihat embunnya, ya. Yang kedua air biasa, dan yang ketiga ini air panas. Maaf, Bapak udah tutup, ya, ditutupnya kita usap juga biar tetap kering. Nah, dari sini kita tunggu beberapa menit. Dari air ini ada air dingin, air biasa, dan air panas, ya. Lalu ditutup semuanya. Nah, ini mungkin air dingin udah ditutup, air biasa udah ditutup, dan air biasa saya tutup dengan tisu saja, ya, dengan tisu. Nah, air biasa saya tutup dengan tisu, air dingin, air panas saya tutup dengan tutup toples. Nah, ya, beberapa menit lagi, 2 menit lagi, kita tunggu apa yang terjadi dengan ketiga air ini, ya. Mungkin sambil menunggu kalian masih tetap belajar, ya. Nah, tetap diisi tugasnya. Nah, setelah nanti hasilnya keluar, silahkan kalian tulis kesimpulannya pada di halaman 137. Nah, baiklah anak-anak. Nah, kira-kira ini sudah 10 menitan, ya. Kira-kira sudah 10 menitan. Hasil percobaan kita bisa kita lihat, ya.
Nah, pada gelas yang pertama ini terjadi pengembunan. Nah, bisa kalian lihat ya tuh. Nah, di sini bisa dilihat tuh terjadinya pengembunan dari sisi botol ya. Ini botolnya belum dibuka. Nah, ini juga ada nih. Bapak menyediakan satu lagi. Ya, di sini ada situ. Ini cuma baru air dingin, belum batu es. Kalau misalkan batu es mungkin bisa lebih jelas lagi. Ya. Kalian bisa dicoba di rumah. Nah, ini terjadinya pengembunan pada gelas yang pertama. Dan gelas yang kedua apa yang terjadi? Pada tisunya saja tidak basah ya. Tisunya saja tidak basah. Nah, tidak terjadinya proses pengembunan. Ya. Terus yang kemudian yang air ketiga, air panas ya, kita lihat pada tutupnya. Nah, kalian bisa lihat di sini terjadi ya proses pengembunan ya, banyak titik-titik uap air yang ada di tutup gelasnya ya. Nah, dari sini, dari ketiga gelas ini kalian dapat menyimpulkan apa kesimpulannya ya. Apa kesimpulannya yang harus kalian tulis? Coba kalian pikirkan, lalu dikerjakan, ditulis di halaman 137 ya. Nah, kesimpulannya ditulis di halaman 137. Oke. Ya, mungkin percobaannya cukup sampai sini ya. Sampai jumpa di pelajaran selanjutnya. Nah, setelah pelajaran bahasa Indonesia tadi, kalian masuk ke halaman 137 ya. Nah, ini masuk pelajaran PKN ya. Nah, setelah melakukan percobaan di dalam kelas, percobaan ini membuat kelas menjadi basah. Nah, ayo bekerja sama untuk membersihkan kelas. Sebelum bekerja, tuliskan bagian peran teman-temanmu pada tabel berikut. Misalkan saat kalian bekerja sama, misalkan tulis perannya di kelas, misalkan si Yasmin. Nah, Yasmin perannya itu misalkan suruh nyapu. Nah, misalkan Kezia disuruh ngepel ya, misalkan. Ini saat bekerja sama di kelas. Tetapi karena kalian sedang di rumah, tulis saja peran yang kalian lakukan selama di rumah. Mungkin kalian keluarga kalian ya di rumah, misalkan ibu pagi ini memasak, terus ayah bekerja, sedangkan kamu belajar. Nah, seperti itu ya. Tulis saja peran-perannya ya. Nah, tetapi tidak jauh sama kaitannya dengan bekerja sama. Nah, ini masalahnya walaupun kalian tidak bisa di rumah, tetapi walaupun kalian tidak bisa di kelas, tetapi kalian insya Allah bisa di rumah. Nah, setelah itu pelajaran ini PJOK ya, bisa kalian kerjakan di rumah. Cukup kalian baca juga tidak apa-apa. Halaman 139 ya. Nah, di halaman 140-nya kalian suruh nulis, bercerita kegiatan kalian sehari-hari di rumah. Misalkan mengaji, belajar ya, membantu ibu dan lain sebagainya. Nah, kali ini untuk di pembelajaran 5-nya, nah kita masuk bahasa Indonesia ya. Nah, ada di halaman 142, kalian bisa lihat di sini ada gambar ya. Pernahkah kamu menemukan kapur barus di lemari? Nah, kapur barus itu
Oh, kalau biasa kita ngomong itu kamper ya. Nah, kalian bisa jawab di halaman 142-nya. Lalu kalian membaca di halaman 143. Di sini ada bacaan menyublim. Tahukah kamu apa itu menyublim? Menyublim adalah perubahan wujud benda dari padat menjadi gas. Nah, tadi sebelumnya kita pernah belajar benda cair menjadi gas itu disebutnya menguap, benda gas menjadi cair disebutnya mengembun, dan benda padat menjadi gas disebutnya menyublim. Nah, ingat-ingat kata-katanya itu. Kalau perlu kalian bisa tulis di buku tulis kalian. Ya. Perubahan ini disebabkan oleh peningkatan suhu yang dialami oleh benda tersebut. Nah, di sini kalian mungkin bisa baca ya di halaman 143. Nah, ini tentang kapur barus. Kapur barus itu ibarat kamper. Kalau biasa saya nyebut biasanya kamper kalau di rumah mah. Cuma kalau di kalian nggak tahu dah. Kapur barus bener. Kalau di saya biasanya sebutnya kamper ya. Yang buat pakaian itu di dalam lemari biar nggak ada kecoanya ya. Nah, di sini ada pengertian kapur barus adalah benda padat yang umumnya berbentuk bulat dan memiliki warna yang beraneka ragam. Kegunaannya untuk menghilangkan bau tak sedap ya. Mungkin bau apek kalau misalnya dalam lemari kan itu suhunya suhu lembab ya, bisa mengakibatkan bisa bau apek pada pakaian. Ya, dan bisa menjadi sarang hewan-hewan seperti halnya kecoa, semut juga bisa itu karena tempatnya enak, adem, embun. Ya, kalian bisa baca di halaman 143. Setelah membaca itu kalian diharuskan menjawab soal yang ada di halaman 144. Apa kegunaan dari kapur barus? Tadi udah saya sebut ya kegunaannya. Wujudnya dari kapur barus udah ada di situ. Apa yang disebut menyublim? Ada juga di situ tadi. Mengapa bisa terjadi perubahan wujud pada kapur barus? Nah, di situ juga tadi ada. Nah, ya. Insya Allah kalian tahu semua di situ karena tadi tulisan tadi ada dan pernah saya baca. Ya, mungkin untuk pelajarannya bahasa Indonesianya sampai sini. Nah, selanjutnya ke pelajaran PKN bisa kalian kerjakan di rumah ya, halaman 145. Ya, halaman 145 bisa dikerjakan semampu kalian ya. Karena sini sudah diulang-ulang. Selanjutnya ini pelajaran matematika. Nah, kita masih masuknya ke timbangan berat ya. Perubahan dari kilogram menjadi gram. Nah, mungkin bisa dilihat di sini ada 1 kilogram 600 gram dirubah menjadi gram. Dikurangi 600 gram. 1 kilogram dikurangi 600 gram. Berarti 1 kilogramnya dirubah menjadi gram ya. Dikalikan berapa? Dikali 1000. Jadi 1000 gram dikurangi 600 gram menjadi 400 gram. Ya. Di halaman 146. Nah, di halaman 147. Nah, kalian di sini mengelompokkan satuan gram yang sesuai dengan kelompoknya di garis-garis ya seperti biasa. Insya Allah kalian pasti bisa. Nah, tapi setelah ini ada soal cerita. Halaman 148 ada soal cerita.
Ibu Fatimah membeli 3 kg 400 gram mentega untuk membuat kue bolu. Mentega yang dicairkan sebanyak 1 kilo 300 gram. Berapa gram mentega yang belum dicairkan? Berarti apa? Dikurang. Ini dirubah dulu menjadi gram ya. Semuanya dirubah menjadi gram, baru ditanyakan juga gram ini ya. Dirubah menjadi gram dulu. Nah, selanjutnya di halaman nomor 2-nya, Ibu Titus membuat tepung terigu sebanyak 2 kg untuk membuat kue tar. Persediaan tepung terigu di rumah hanya 650 gram. Berapa gram lagi tepung terigu yang harus dibeli Titus untuk melengkapi kebutuhan membuat kue? Nah, di sini juga dikurangin ya, karena yang dibutuhkan berapa? Ya, dari 2 kg dikurangi 650 gram. Nomor 3, penjual ikan akan membutuhkan 150 kg es kering setiap harinya. Es kering tersebut digunakan untuk mendinginkan ikan agar tetap segar. Berapa kilogram es kering yang dibutuhkan penjual ikan dalam seminggu? Nah, kalau ini dikali seminggu, ayo ada berapa hari seminggu? Ya, dikali. Nomor 4, Ratna membeli 6 kg gula aren. Kemudian gula aren tersebut dicairkan. Gula aren cair itu dibagi menjadi beberapa bungkus. Setiap bungkus menjadi 400 gram gula aren. Berapa bungkus yang dihasilkan dari 6 kg gula aren? Kalau ini dibagi jelas. 6 kg dibagi 400 gram. Jadi berapa bungkus itu? Ya. Nah, tolong dikerjakan ya. Semangat, tetap berusaha. Walaupun agak sulit sedikit, insya Allah kalian bisa ya. Nah, mungkin pelajaran kali ini cukup sekian dari Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.